suami sampai usia lanjut berapapun tetap aktif secara seksual, kecuali karena gangguan metabolisme badan, karena terjadi penyakit gula, diabetes dan lain sebagainya. Nah, tu maringgih juga lagi bantu harap. Mantan tinggal ke Siti Nurbaya. Makanya di dalam agama, anak-anak ketika melihat ayahnya tinggal sebatang kara, itu berkewajiban untuk menjaga kehormatannya. Tawarkan ayahnya, mau kawin lagi ya? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Di waktu malam, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Baru dinamakan tahajud apabila didahului dengan tidur walaupun sebentar. Baru dinamakan witir apabila jumlah rakaatnya ganjil. Dinamakan tarawih apabila ada istirahat setiap 4 rakaatnya. Dinamakan dengan sholat malam untuk akumulasi dari semua sholat-sholat yang tadi telah kita sebutkan. Jadi perbedaannya itu umum, khusus, mutlak. Ijtama'a fi marratin wa tafarraqu fi marratin ukhra. Ada kalanya ketemu pada satu posisi, ada kala berbeda-beda di posisi yang lain. Kajian kita masih tentang momen Muharram ini untuk memperingati hijrah Nabi, sekalipun sebagaimana kita jelaskan berulang-ulang, peristiwa hijrah Nabi tidak terjadi di bulan Muharram, melainkan di bulan Rabiul Awal. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas tentang Bai'atul Aqabah yang kedua. Setelah rombongan Bai'atul Aqabah yang pertama, 14 orang warga Yatsrib dari Bani Khazraj kembali ke Mekah dengan mengajak serta Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada warga Yatsrib, Madinah. Mus'ab bin Umair kembali di musim haji berikutnya, diikuti oleh 75 orang warga Madinah dengan rincian 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua untuk berkomitmen kuat bila nanti tekanan dakwah di Mekah sudah tidak tertahankan, Rasulullah dan umat Islam akan mencari perlindungan, maka warga Madinah, warga Yatsrib bersedia untuk menerima Nabi dan para muhajirin, akan membela Nabi dan para muhajirin seperti mereka membela diri, keluarga dan harta mereka sendiri, dan akan memfasilitasi. Itu Bai'atul Aqabah yang kedua. Berjalanlah waktu dan itu belum turun perintah untuk hijrah, baru mempersiapkan. Dan ini gambaran betapa di dalam Islam, sekalipun yang berdakwah adalah Rasulullah, bukan berarti dakwah itu berjalan mulus. Semua hanya tinggal seperti pejabat yang diurus protokolernya oleh pemerintah. Datang ke sebuah lokasi, tempat parkir sudah ditentukan, sopir ditentukan, dan kursi sudah di booking. Nabi tidak berdakwah seperti ini. Nabi berdakwah itu dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala susah dan senangnya. Banyak susah dibandingkan senang. Senang itu hanya karena urusan akhiratnya saja. Masuklah bahagian berikutnya, al-iznu bil hijrah. Dapat izin untuk melaksanakan hijrah. Lamma ishtaddal bala 'alal muslimina fi Makkah ba'da bai'atil aqabati tsaniyah. Manakala semakin meningkat tekanan terhadap orang Islam di Mekah setelah Bai'atul Aqabah yang kedua,
adzana an-nabiyyu Muhammadun li ashabihi bil hijrah. Nabi izinkan para sahabat untuk hijrah ilal Madinatil Munawwarah, ke Madinah Al-Munawwarah, yang saat itu belum dikenal dengan nama Madinah, masih namanya Yathrib. Wa amarahum bil lihaqi bi ikhwanihim minal ansar, dan menyuruh mereka untuk bergabung dengan saudara-saudaranya dari kalangan Ansar. Ansar itu sebutan untuk penduduk Madinah. Sedangkan penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Ini telah meriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau masih di Mekah, qad uritu dara hijratikum, telah diperlihatkan kepadaku negeri tujuan hijrah kalian. Ini terlihat di dalam mimpi. Nabi bermimpi tentang negeri hijrah tersebut, sebagaimana Nabi mengalami mimpi tentang beliau akan kembali ke Mekah dalam keadaan menang perang. Apa yang terjadi? Ra'aitu sabahatan dzata nakhlin baina labitain. Aku melihat sebuah negeri yang subur, yang mempunyai pohon-pohon kurma di antara dua gunung yang kokoh. Menyebutkan lahan yang subur itu luar biasa memicu kegirangan di hati penduduk Mekah, karena Mekah itu negeri gersang. Tidak ada pohon yang tumbuh kecuali kaktus saja. Bahkan kurma pun sulit bertahan di Mekah. Makanya di Mekah itu jarang terdapat perkebunan. Mekah itu negeri yang gersang. Allah besarkan, Allah lahirkan Nabi Muhammad di Mekah dan dibesarkan di Mekah. Madinah negeri yang subur. Maka tabiat penduduk dua negeri itu pun sangat berbeda sesuai dengan landscape tempat mereka tinggal. Orang Mekah itu keras dan tunggang, sedangkan orang Madinah itu bawaannya lembut, ramah tamah. Itu silahkan tanyakan ke jemaah haji yang baru pulang. Bagaimana perbedaan antara berinteraksi dengan orang-orang Arab di Mekah dengan berinteraksi dengan orang-orang Arab di Madinah. Di Madinah itu ada basa-basinya. Di Mekah itu kibancerah menan bekah, lagi cekeungan. Ini tabiat negeri yang gersang karena beratnya kehidupan. Fahajara man hajara qibala al-Madinati hina dzakara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar izin tersebut, hijrahlah orang-orang yang hijrah ke arah Madinah. Wa raja'a ilal Madinati ba'dhu man kana hajara ila ardil Habasyah, dan sebahagian sahabat-sahabat yang sudah lebih dahulu hijrah ke Ethiopia pulang. Ethiopia walaupun makmur tetapi negerinya tetap gersang, karena Ethiopia itu lahan negeri Afrika yang juga tandus. Mendengar bahwa Madinah negeri tujuan hijrah ini subur, tumbuh pohon-pohon kurma, bahkan yang sudah hijrah ke Ethiopia balik lagi ke Mekah untuk memulai perjalanan hijrah ke Madinah. Wa tajahaza Abu Bakrin muhajiran. Abu Bakar pun mempersiapkan bekal untuk berangkat hijrah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislik fa inni arju ay yu'dhana li. Pelan-pelan wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya aku berharap aku dapat izin juga untuk berangkat hijrah. Umat berangkat hijrah atas izin Nabi, tetapi Nabi tidak berangkat hijrah karena belum dapatkan izin dari Allah Ta'ala. Nabi berangkat hijrah tanpa izin, itu dalam bahasa militer dianggap desersi, lari dari tugas. Sudah pernah terjadi pada Nabi sebelumnya, yaitu Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus itu hijrah meninggalkan kampung dan umatnya ketika melihat gulungan-gulungan awan hitam mengarah ke negeri tersebut. Langsung beliau bungkus barang, berangkat ke uleh-uleh ke kapai. Idza abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Yunus abaqa. Abaqa itu dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan kepada seorang budak
yang lari dari majikannya. Abiq. Abiq, budak yang lari dari majikan. Kalau dalam bahasa Aceh, abi itu adalah kecabong, anak canggu, abi. Idza abaqa ilal fulkil mashhun, lari ke sebuah kapal mashhun yang sudah terisi penuh. Karena hijrah Nabi Yunus sebelum dapat perintah dari Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Kondisi terbalik. Umat yang terancam siksa melihat gulungan-gulungan awam teringat kepada ancaman Nabi Yunus. Sepertinya ini ancaman Yunus. Kalau benar ini siksamu datang, sebelum siksa turun kita temui Yunus untuk beriman. Mereka cari Yunus, ternyata Yunus sudah meninggalkan lokasi. Naik kapal. Naik kapal. Kaumnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sedangkan Nabi Yunus mendapatkan ujian. Kapal berlayar, tiba di tengah laut, tiba-tiba kapal tidak bergerak maju, tidak pula mundur. Akhirnya setelah ditelusuri dengan pengalaman yang panjang dari seorang pawang nahkoda, dia tahu bahwa halangan yang terjadi pada kapal sampai tidak bergerak bukan sesuatu yang normal. Ini pasti ada yang membawa sial. Lagi tanya-tanya ngerak-ngerakan, naik sepeda, naik kendaraan, tiba-tiba tanpa sebab bannya kempes. Yang pasti yang pertama kita cari pembawa sial. Nyoto hana tumayang tubuh benar. Langsung teringat kepada orang yang berbuat maksiat. Maka demikian pula pawang ini diinventarisirlah jumlah penumpang, dilihat di manifest, lalu diundi siapa yang membawa sial. Ketika semua nama penumpang didata, ditulis dan diundi, setiap kali diundi yang keluar nama Yunus. Dipanggil, yang mana Yunus? Nabi Yunus mendekat. Nahkoda, kapten kapal ini tidak tahu bahwa Yunus adalah Nabi. Tapi dia tidak percaya bahwa orang ini pembawa sial. Wajahnya tenang, teduh, bersih. Ada mungkin genap. Diulang undian tersebut 2 kali, 3 kali dan tetap Yunus yang keluar. Maka dengan kesadarannya Nabi Yunus katakan kepada nahkoda ini, kalau itu sudah kehendak Allah, maka saya pasrah untuk menerima ketentuan. Lemparkan saya dari kapal supaya penumpang yang lain selamat. Andai kata nahkoda ini tahu bahwa yang akan dilempar adalah Nabi, sungguh akan ada solusi yang lain. Apa solusinya? Disuruh Nabi ini untuk berdoa. Karena doa Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Tetapi Yunus sudah pasrah. Beliau tidak lagi mengandalkan doa karena sadar diri beliau bersalah. Makanya zikir yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus itu mengingatkan tentang kesalahan beliau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya aku benar-benar termasuk minadh dhalimin, dalam golongan orang-orang yang zalim. Berjalanlah waktu. Laula an kana minal musabbihin lalabitha fiha ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Yunus ini seorang yang rajin bertasbih, sungguh beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Kalau Nabi Yunus dalam perut ikan sampai kiamat, menunjukkan bahwa ikan itu tidak akan mati-mati sampai kiamat. Karena Yunus keluar, maka ikan itu pun mati. Laula an kana minal musabbihin lalabitha fiha ila yaumi yub'atsun. Tapi karena beliau bertasbih, selamat. Karena Nabi Yunus selamat dengan bertasbih, harusnya hanya terjadi pada Nabi. Tapi Allah abadikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikian pula kami selamatkan orang-orang beriman apabila mereka rajin bertasbih. Maka zikir ibadahnya para malaikat hanya bertasbih. Ketika malaikat protes saat Allah akan menciptakan Adam, apa pembelaan malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, akankah Engkau jadikan di bumi itu seorang
yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu mereka puji dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih mensucikan namamu, wa nuqaddisu lak, dan mengucapkan takdis. Karena itu di dalam rakaat-rakaat salat witir itu bacaannya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu zikirnya para malaikat. Sedangkan zikirnya manusia, kita umat Islam, itu al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terdiri dari 4 rangkaian kata. Ada tasbih subhanallah, ada tahmid alhamdulillah, ada tahlil la ilaha illallah, ada takbir Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu dianggap sebagai sebuah keteledoran, mangkir dari tugas, desersi. Diselamatkan. Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan, dimuntahkan di tepi pantai. Dalam riwayat dinyatakan, fisik beliau fisik orang dewasa, tetapi ketahanannya seperti balita, sangat rentan. Kulit balita itu sampai samponya pun khusus, sabunnya khusus, kain ngelapnya khusus, sangat halus kulitnya. Karena seperti janin yang baru lahir dari rahim ibu, tetapi sebesar bapaknya. Allah kirimkan kambing untuk memberikan susu. Ketika tubuh beliau sudah kuat, barulah beliau berjalan kembali ke kampung. Allah abadikan. Lau kanat ummatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna ma bihim min dhurri wa matta'nahum ila hin. Kalaulah ada suatu umat yang ketika mereka beriman, keimanan mereka itu memberikan manfaat, kecuali kaum Yunus. Hanya kaum Yunus yang selamat dari siksa. Kaum yang lain semuanya termakan, tergila siksa. Hanya kaum Nabi Yunus yang selamat dari siksa Allah secara totalitas. Tidak ada seorang pun yang kena azab. Justru nabinya yang kena ujian. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna, kami singkirkan semua bahaya-bahaya tersebut, wa matta'nahum ilahin, kami senangkan mereka sampai batas waktu yang tertentu. Maka Nabi tidak berani hijrah sebelum turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam sudah hijrah. Yang tinggal Rasulullah, Abu Bakar, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang karena fisiknya lemah atau karena kedudukannya lemah, termasuk budak dari Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah, walaupun hanya seorang budak Abu Bakar, di dalam catatan para ulama, beliau ini ada keistimewaan. Sampai timbul ada sebuah pernyataan, ada 4 orang manusia yang Allah angkat ke langit, 2 meninggal dunia, 2 masih hidup, dan 1 kembali ke bumi. Yang kembali ke bumi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mi'raj ke langit, kembali ke bumi. 2 lagi adalah Nabi Idris dengan Nabi Isa alaihi salam, tetap hidup di langit. Yang 1 lagi adalah Amir bin Fuhairah. Ini budak Abu Bakar. Konon dalam riwayat, saat beliau meninggal dunia, ketika dikuburkan, ternyata saat kerendanya dibuka, tidak ada jasad beliau di dalam kerenda tersebut. Jadi dalam riwayat katanya beliau itu diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Ini Amir bin Fuhairah. Beliau itu budaknya Abu Bakar yang mempersiapkan tunggangan Abu Bakar dan Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Dia melihat Abu Bakar sudah ada persiapan, ditegur oleh Nabi, ala rislik, pelan-pelan wahai Abu Bakar. Fa inni arju ayyu'dhanali, karena aku berharap dapat izin untuk berangkat hijrah. Nabi tidak menyebutkan tujuan kenapa Abu Bakar harus pelan-pelan.
Tetapi Abu Bakar paham. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, hal tarju dzalika bi abi anta? Apakah anda benar-benar berharap dapat izin untuk hijrah ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Maka kata Abu Bakar, kalau begitu saya akan mendampingi anda dalam perjalanan hijrah tersebut. Nabi tidak menyatakan kenapa beliau melarang Abu Bakar hijrah. Nabi hanya menyatakan, saya berharap akan dapat izin untuk hijrah. Abu Bakar langsung paham bahwa Nabi katakan demikian supaya Abu Bakar bersedia menjadi pendamping beliau dalam perjalanan hijrah. Sama halnya ketika Rasulullah umumkan bahwa putri beliau Fatimah binti Muhammad sudah siap menerima suami. Yang pertama datang dari kalangan para sahabat untuk melamar Fatimah adalah Abu Bakar. Langsung beliau menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya sungguh sangat senang ketika engkau nikahi putriku Aisyah binti Abu Bakrin. Dan saya ingin ikatan ini lebih kuat, maka tolong nikahkan Fatimah kepadaku. Ya Tuan Nabi, laki kawin dengan Nabi. Andai kata terjadi ceka ngatai perada, apa yang dagu buat ulai dia, apa demam berhan. Kenapa? Ayah mertua ingin kawin dengan anaknya menantu. Bukan cucau ya. Apa jawaban Nabi? Saya akan bermusyawarah dulu dengan Jibril, wahai Abu Bakar. Abu Bakar sangat paham dengan Jibril musyawarah. Baca anda perih ya? Kenapa? Nabi pernah bertanya kepada Jibril, ya Jibrilu, ma mana'aka an tazurana aktsara mimma zurta. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak mengunjungi kami lebih sering daripada kehadiranmu selama ini? Apakah lebih kaya menjak kena? Apa jawaban Jibril? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak akan turun wahai Muhammad kecuali dapat perintah dari Tuhanmu. Kalau enggak ada perintah Tuhan, enggak bisa turun. Ini Jibril. Abu Bakar paham kalau musyawarah dengan Jibril lah nama jalan. Maka Abu Bakar langsung permisi, anak harapan. Sayyidina Umar juga demikian. Sekarang ini banyak kasus orang-orang tidak paham tentang bahasa-bahasa sindiran. Dulu ada seorang kerabat saya, perempuan, cewek, cantik, lagak, mengarap. Datang calon suami, anak semata wayang dari seorang pengusaha. Raya panjang boleh dadah. Karena yang cewek ini ayahnya tengku, keluarga berharap agar suaminya tengku juga. Ada gating-gatian, yang penting tengku. Menyakan tengku pulang peng. Yang jak toke, anak orang kaya, anak semata wayang, pewaris dari bisnis orang tuanya. Ketika sudah sepakat lamaran itu ditolak, saat mereka datang, disuguhkan makan malam. Sebabnya haba duka cita, apa yang berdoa perut ini. Disuguhkan makan malam, ketika sudah selesai, masuklah dalam agenda lamaran. Itu di Aceh Selatan. Beliau itu datang dari Melabuh. Kami datang kemari tujuan ingin melamar anak perempuan dari keluarga kerabat anda. Bahasa Aceh pentun, anda tahu hari yang juru bicara dari keluarga kami menjawab karena tujuannya menolak. Begini Pak, kami senang hati karena Bapak jauh yepat dari belah deh Gunung Tran, terus nelangkah kena bak kamu, neboh hium anak kamu, nepemulia anak kamu. Tetapi kami sekeluarga sudah sepakat bahwa anak perempuan kami ini akan mengaji sekitar 10 tahun lagi. 10 tahun itu. Orang tua sudah paham, itu penolakan. 10 tahun itu kena pereh. Nabi Musa lagi naik pereh. Apa yang terjadi? Calon pengantin laki-laki yang hadir dalam rombongan tersebut langsung memotong. Kenapa Pak? Ada 10 tahun belum pereh je. Ada 10 tahun itu belum pereh je. Jadi bingunglah keluarga, kiban tak berang lom. Ketika kalimat sindiran sudah tidak paham, akhirnya juru bicara keluarga langsung memotong dengan kalimat tegas. Apa kata beliau? Menono, yang haba kena pegah. Lamaran katanya tertulak. Mai ina mangat lom.
Padahal disampaikan dengan narasi yang halus. Anak mit kamunya kena ijabut mati puluh tahun tu. Mati puluh tahun gepreh je, mampu dah pegah lam. Yang kena pegah lamaran kata ada dulu. Abu Bakar paham ketika Nabi katakan saya akan musyawarah dengan Jibril dulu. Abu Bakar dia katakan enggak apa-apa ya Rasulullah, saya tunggu kapan Jibril turun. Yang teka dia Abu Bakar lagi yang tu pertih lagi lintur melabuhnya. Tentu Nabi akan bicara dengan nada yang lain-lain. Maknanya begini, wahai Abu Bakar, lamaran kamu saya tolak. Cuma Abu Bakar orang paham bahasa. Sekarang kita kurang paham bahasa. Makanya pernyataan saya yang terakhir itu selalu banyak yang salah paham. Dah pegah baik lagi prosesi Kristen, pegah baik menikah masjid. Macam memang di urangnya tu. Dia fikir jabut kau habis malam tu. Rupanya makin jabut makin bangai ke. Orang awam itu. Ini Abu Bakar. Ala rislik. Pelan-pelan wahai Abu Bakar. Saya berharap akan dapat izin dari Allah Ta'ala, maka saya akan berhijrah. Kata Abu Bakar, baiklah kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menunggu anda untuk mendampinginya. Kata Abu Ibnu Ishaq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha fakhraju ilaiha arsalan. Ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk hijrah, beliau katakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara dan negeri yang kalian aman di sana. Maka keluarlah ke sana arsalan, secara rombongan-rombongan. Jangan satu kloter, bagi beberapa rombongan. Ba'dal izni bil hijrati bada as-sahabatu yakhrujuna ila Yathrib wa yukhfuna dzalika. Ketika sudah turun izin, keluar izin dari Rasulullah, mulailah para sahabat ini bergegas untuk keluar ke Yathrib, dan mereka merahasiakan proses hijrahnya tersebut, tidak terpublikasi karena khawatir dicegat oleh orang-orang Quraisy agar mereka tidak keluar. Fakana awwalu man qadima ilaiha Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan orang yang pertama sampai ke Madinah dari rombongan Mekah yang hijrah ini adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah ini namanya Abdullah bin Abdul Asad. Beliau adalah suami dari Ummu Salamah sebelum Abu Salamah ini meninggal. Setelah Abu Salamah meninggal, selesai masa iddah, Rasulullah datang melamar Ummu Salamah untuk dijadikan istri. Ini Abu Salamah. Kita lihat kehidupan Abu Salamah. Nama beliau Abdullah bin Abdul Asad. Wafat tahun 625 di Madinah Al-Munawwarah. Istri beliau Ummu Salamah. Anak beliau ada Zainab binti Abi Salamah, ada Umar bin Abi Salamah, ada Salamah bin Abi Salamah, ada Durrah binti Abi Salamah, ada Ummi Kulsum bin Abi Salamah. Kemudian Muhammad bin Abi Salamah, dan ada Abdul Asad bin Hilal. Ini Abu Salamah. Beliau dipanggil Abu Salamah karena salah seorang anaknya bernama Salamah. Salamah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Yang perempuan itu ibunya dipanggil dengan sebutan Ummu Salamah. Sampai ke Aceh ternyata Salamah nama perempuan, padahal di Arab nama laki-laki. Maisarah itu nama laki-laki, sampai ke Aceh sudah jadi perempuan. Mungkin karena jihad dari Arab aja kena kau balik je kinong. Padahal itu nama laki-laki. Beliau dari Bani Makhzum. Beliau juga salah seorang veteran perang Badar. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah istri beliau ini sangat berduka cita. Rasulullah utus Abu Bakar untuk mengajarkan doa. Doa di dalam musibahnya. Ketika doa itu dibaca oleh Ummu Salamah, salah satu bunyi pada ujungnya, wa akhlafani khairan minhu, semoga Allah berikan ganti untukku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Saat sampai pada bahagian itu, Ummu Salamah bertanya, wahai Abu Bakar, adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah?
Kata Abu Bakar, yakinlah pasti ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka berjalanlah waktu, ketika selesai iddah beliau 4 bulan 10 hari iddah meninggal suami, Rasulullah mengirim seorang perempuan menjadi utusan untuk melamar Ummu Salamah. Girangnya hati Ummu Salamah luar biasa, tetapi beliau rahasiakan girang tersebut dengan mengajukan 3 pertanyaan. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah, penghargaan atas lamaran beliau ini, tapi katakan bahwa saya punya 3 kendala. Yang pertama, saya tidak punya wali karena beliau perantauan dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, ana musbiyah, saya seorang perempuan yang punya anak kecil, punya tanggungan, anak-anak yatim. Dan yang ketiga, ana ghiriyun, saya wanita pencemburu. Dari suami saya sebelumnya, saya hanya istri satu-satunya. Kalau nanti Rasulullah menikahi saya akan menjadi salah seorang di antara istri-istri beliau. Nyokiban, pikirlah Nabi. Begitu utusan ini kembali menemui Rasulullah, Nabi berikan jawaban. Sampaikan kepada Ummu Salamah, apabila alasannya karena dia tidak punya wali, fa ana waliyul mu'minin, maka aku adalah wali semua orang yang beriman. Yang kedua, bila dikatakan bahwa beliau mempunyai anak-anak kecil yang menjadi tanggungan, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anakku. Yang ketiga, kata Nabi, kalau dia seorang wanita pencemburu, saya akan berdoa kepada Allah agar kadar cemburunya itu diturunkan oleh Allah. Bukan dihilangkan, diturunkan. Karena tidak normal jadi perempuan kalau tidak cemburu. Yang menyangkalan naurinang hana cemburu, yang bisa jadi robot yang dari artificial intelligence. Nikahlah. Ketika nikah, peristiwa nikah Rasulullah dengan Ummu Salamah ini menjadi referensi di dalam Islam tentang poligami. Nabi menikahi Ummu Salamah, dan di hari pernikahan itu beliau bermalam di rumah Ummu Salamah selama 3 malam. Di hari yang ketiga, ketika Nabi akan keluar dari rumah tersebut, Ummu Salamah sambil tidur-tiduran menahan kain sarung Nabi. Ingat, Nabi tidak pernah pakai celana panjang. Ya, untuk celana panjang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalaloh. Setiap yang bid'ah sesat. Jadi kalau ada yang katakan celana cingkrang itu adalah sunnah Nabi, yang sunnah dari Hong Kong. Nabi tidak pernah pakai celana panjang. Kalaupun ada hadis riwayatnya sangat sulit untuk mendapati cerita bahwa Nabi pakai celana panjang. Nabi pakai kain sarung. Dipegang kain sarung pada bagian bawah. Dan Nabi paham apa tujuan pegang tersebut. Langsung beliau katakan, "Lau syi'ti sabba'tuki." Kalau kamu mau, saya bisa nginap sampai 7 hari. Wa sabba'tu sa'ira azwaji. Tapi kalau di tempatmu menginap 7 hari, istri-istri yang lain pun akan masing-masing 7 hari. Itu baru hari ketiga. Langsung kalkulator Ummu Salamah jalan. 7 uro. Tikureng draw purumah. 7 kali tikureng, yang kapalo. Akhirnya dilepaskan. Kenapa? Karena kalau diturutkan selera sampai 7 hari pada saat itu, sungguh Nabi akan kembali ke tempat Ummu Salamah 2 bulan ke depan. Nyan wate wa kenapa paham tu dalam ASL please, yang lagi orang chatting je mana MRC ASL, age, location and sex, usia, lokasi dan jenis kelamin. Yang kamu wate chatting je kalau na penanji Facebook harus berkenal lagi. Beliau ambil kesimpulan, biarlah 3 hari saja. Kalau 3 hari ada 9 orang istri, hanya sebulan Nabi sudah kembali. Dari praktek tersebut terjadilah diskusi di kalangan para ulama. Apakah wajib berlaku adil sehingga kalau satu 7 hari yang lain semuanya 7 hari? Dan ketika dalam masa 7 hari tersebut, apakah boleh keluar dari rumah tersebut untuk kegiatan yang lain, termasuk untuk salat Jumat? Nyandum berat poligami. Sampai salat Jumat pun gugur haknya untuk pengantin baru dalam kasus poligami. Bukan gugur, terjadi perdebatan gugur atau tidak kewajiban salat Jumat demi menjaga kewajiban untuk berlaku adil. Di rumah istri yang lain 3 hari, tapi tidak keluar untuk salat Jumat. Ini tiba-tiba giliran saya 3 hari, tetapi keluar untuk salat Jumat. Nyo karugo oke. Sampai sedemikian rumitnya.
Maka poligami ini bukan tentang bahwa kita bisa lirik perempuan, bisa kawin, bisa nikah, tak pernah ajnabi. Sampai adil, sampai pada derajat tersebut. Begitu Nabi selesai dalam proses poligami beliau masih berdoa kepada Allah. Allahumma hadhihi qismati fima astati'u. Ya Allah, inilah pembahagian jatah malam di antara istri-istriku yang aku mampu. Fala tu'akhizni fima tastati'u wala astati'. Maka jangan engkau hukum aku atas perkara yang engkau mampu dan aku tidak. Nabi sanggup berlaku adil tentang jumlah hari, tentang fasilitas rumah tangga, tentang makanan. Tetapi untuk perasaan hati, Nabi tetap ingin kembali ke rumah Aisyah. Dan dari semua istri, Nabi tetap mengenang istri yang sudah meninggal dunia, Khadijah binti Khuwailid. Jadi ketika Saudah binti Zam'ah, salah seorang istri Nabi yang hijrah ke Ethiopia, sudah sangat tua, Nabi duduk dengan Abu Bakar berdiskusi. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang istriku yang seorang ini? Usianya sudah sangat lanjut. Karena dia salah seorang istriku, sebagai suami yang poligami, aku wajib berlaku adil. Wajib pulang ke rumahnya. Tapi setiap kali aku pulang, jangankan melayani diriku, mengurus diri sendiri saja dia tidak mampu. Menyobah kata, wate gejak, satu langkah maju, 20 langkah turut. Apa sebaiknya aku ceraikan saja? Ini baru diskusi antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Entah bagaimana, bisik-bisik tetangga itu sampai ke telinga Saudah. Gelisahlah beliau. Langsung beliau datang temui Nabi dan konfirmasi. Ya Rasulullah, aku dengar Anda ingin menceraikan saya. Nabi jujur, rencananya sebegitu. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Bukan apa-apa. Hanya karena khawatir berdosa. Dosa seperti apa ya Rasulullah? Dosa, kalau aku tidak berlaku adil kepadamu, aku akan berdosa. Dan dosa, kalau aku pulang ke rumahmu, kamu akan berdosa karena tidak sanggup melayaniku. Tersenyumlah Saudah ini dan beliau katakan, ya Rasulullah, seorang wanita setua diriku tidak lagi berharap ada sentuhan seksual. Saya hanya ingin status tetap sebagai istrimu sampai meninggal dunia. Kalau khawatir pulang ke rumahku menyebabkan aku berdosa, maka aku izinkan malam giliranku engkau pulang saja ke rumah Aisyah. Yang penting aku meninggal tetap dikenang sebagai istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Dapat izin. Jadi dilobi oleh Saudah binti Zam'ah kepada Rasulullah agar tidak diceraikan, agar tetap berstatus sebagai istri, dengan cara menawarkan malam jatahnya kepada Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Ini proses. Maka ada hal yang kita lupa dalam kehidupan. Ketika pernikahan berlangsung, suami dan istri, istri ini apapun kondisinya, tetap akan mengalami menopause. Aktif secara seksual itu akan terhenti. Tidak lagi menikmati hubungan seksual, hanya tinggal kasih sayang, mawaddah warahmah. Sedangkan suami sampai usia lanjut berapapun tetap aktif secara seksual, kecuali karena gangguan metabolisme badan, karena terjadi penyakit gula, diabetes dan lain sebagainya. Nah, tuk maringgih juga lagi bantu harap. Mantan tinggal ke Siti Nurbaya. Makanya di dalam agama, anak-anak ketika melihat ayahnya tinggal sebatang kara, itu berkewajiban untuk menjaga kehormatannya. Tawarkan ayahnya, mau kawin lagi ya? Menyayah napeng, pakai pengyah, menyayah pengyah, meripe ya. No. Kalau anak punya budak, maka budak perempuannya dihadiahkan seorang untuk ayahnya. Ini untuk anak terhadap orang tua. Seharusnya dalam hubungan suami istri, begitu juga. Ketika seorang istri dalam usia lanjut melihat bahwa suaminya masih aktif secara seksual dan istri tidak mampu untuk melayani dengan berbagai cara, maka harusnya ada saran bagaimana kalau kawin lagi. Ini keteladanan dari kisah Saudah binti Zam'ah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bila malam saya engkau pulang saja ke rumah Aisyah. Mau ada pegahnya habis pelit dari urinong. Ira mangada pegah dan khutbah dan agam. Boleh itu dengar oleh perumah lu habis. Ini kondisi kehidupan.
hal-hal yang dijaga di dalam agama untuk kehormatan diri. Daripada nanti tertangkap di rumah janda oleh Satpol PP dan WH, helan di depan. Itu adalah Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, ayah dari anak yang bernama Salamah bin Abi Salamah. Nama beliau, nama Abu Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad. Ba'athan Nabiyyu, jadi setelah sampai hijrah ke Madinah, mana tadi? Jadi turunlah perintah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pelan-pelan dulu, karena saya berharap bahwa Allah Ta'ala akan turunkan izin untukku berangkat hijrah. Abu Bakar langsung paham, beliau mengambil posisi, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan keluar bersama dengan Anda untuk mendampingi Anda dalam perjalanan hijrah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang yang pertama hijrah dari kalangan sahabat adalah Abu Salamah. Tsumma qadimal muslimuna arsalan fanazalu 'alal ansar fi duwarihim fa'awawhum wa nasaruhum wa lam yabqa bi Makkah minhum illa an-nabiy Muhammadun wa Abu Bakrin wa Ali bin Abi Thalib au mahbusun au dha'ifun 'anil khuruj. Maka berangkatlah hijrah umat Islam dari Mekah, rombongan demi rombongan, dan mereka singgah di rumah-rumah warga Ansar, ditampung di rumah mereka. Bukan hanya tampung, diberikan perlindungan, diberikan pertolongan, dan tidak ada yang tinggal di Mekah di antara orang Islam kecuali Nabi, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang di penjara oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang dhaif yang tidak mampu untuk keluar melakukan perjalanan hijrah. Wa akhadhal muslimuna yughadiruna Makkah mutasallilina minha khafiyatan. Orang Islam keluar meninggalkan Mekah itu bersembunyi-sembunyi karena takut dicegat oleh orang Quraisy. Furada, ada yang jalan sendiri, wa jama'atin, ada yang berjamaah, khasyata an ta'lama Quraisyun bi amrihim famana'ahum min zalika. Karena khawatir diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy, lalu mereka akan melarang proses hijrah tersebut. Tarikina wara'ahum kullama yamlikuna min buyutin wa amwalin wa tijaratin firaran bininihim. Mereka meninggalkan di belakangnya apapun yang mereka miliki, rumah-rumah mereka, harta mereka, perdagangan mereka, karena lari untuk menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan akidah mereka. Itu perjalanan hijrah. Yang mereka bawa hanya pakaian yang melekat di badan, kendaraan tunggangan dengan pakaian yang melekat di badan. Bahkan sebahagian mereka tidak sempat membawa tunggangan karena takut dicurigai. Sengaja kejak ngetapak, tebit jalan kaki, karena khawatir kalau bawa tunggangan dicurigai akan berangkat jauh. Jalan pelan-pelan. Itu mungkin mirip-mirip saat saya dulu masih ngaji di pesantren Lamno. Guru-guru di pesantren itu hanya pakai kain sarung kalau di pesantren. Kalau keluar walaupun ke pasar Lamno yang jaraknya sekitar 5 km, itu pasti udah pakai celana panjang. Saya waktu ngaji dulu tahun pertama 96, itu setiap bulan pulang ke Banda Aceh. Hari Ahad. Orang lain naik labi-labi belanja di pasar Lamno, saya naik mobil L300 belanja di pasar Aceh. Tapi tidak ada yang percaya saya akan ke Banda Aceh karena tetap pakai kain sarung. Guru-guru saya pun nggak percaya, pandai nah paling Lamno kaitran. Baru mereka percaya 3 hari kemudian saya turun bus dari Banda Aceh. Waktu itu masih ada PM Toh Melati bus dari Banda Aceh. Penanji LR Toh, pakai ejakrong, pakai baju seluk belanga, pakai kopiah. Tren jepat di Penanji Jalan Ahmad Dahlan, kemudian nyebrang terminal labi-labi di Jalan Diponegoro, labi-labi Ulai Gading, baru sampai ke Babun Najah. Tidak ada seorang guru saya, tengku saya yang percaya bahwa saya akan berani dari Lamno ke Banda Aceh pakai kain sarung. Karenanya dianggap sakral ya. Tapi saya pakai kain sarung.
Baru nanti setelah 3 hari di sini, saya naik bus turun bitnyo Banda Aceh nih jak nunggu. Kenapa saya pakaikan sarung? Untuk selamat dari ancaman keamanan. Sebab petugas piket nyan kalau sempat pulang tanpa izin kena denda. Maka supaya lari bisa selamat tanpa izin, pura-pura ajak lamno pakai jakrum. Ada pun kedai pasar Aceh belanja. Itu tahun pertama, sebulan sekali. Tahun kedua, seminggu sekali. Padahal ada kawan-kawan yang ngajinya dari Banda Aceh ke Lamno, pulangnya setahun sekali. Ada kawan-kawan yang ngajinya dari Banda Aceh ke Aceh Selatan, pulangnya 5 tahun sekali. Yang paling tunggang Cik Len. 3 bulan 3 Jumat 3. Dikirim oleh Abu mengaji ke Mesir, sampai ke Mesir tetap pulang setahun sekali, nyandum tunggang. Itu fikir. Ini sahabat Nabi. Menariknya, mereka menjadikan rumah-rumah orang Ansar untuk tempat tinggal, dibantu, ditolong. Ini tradisi orang Arab dari masa lalu yang luar biasa. Orang Arab bila menyambut tamu, maka tamu itu dianggap bahagian dari keluarga sendiri. Mau tinggal sehari, sepekan, sebulan, setahun, seabad, silahkan. Diberikan perlindungan habis-habisan. Datang musuh, musuhnya dihalang. Sampai ada riwayat, salah seorang panglima tentara pada masa dinasti Bani Umayyah, saya lupa nama tokohnya, saat itu ada seorang buronan, DPO nomor 1 negara, lagi Rocky Gerung lewetnya mungkin, paling dicari. Ketika DPO ini sudah merasa tidak ada lagi tempat yang aman di bumi, apa yang terjadi? Dia datang ke rumah panglima tentara ini bertamu. Panglima kahana tak turi wajah buronan, karena itu tugas urus lapangan ya. Dia datang ke rumah panglima. Dia bertamu baik-baik, mungkin bahasanya gebatakana mentikilo. Ketika sudah sampai ke dalam, setelah bercengkrama, barulah tamu ini katakan, begini Pak, Anda kenal saya? Enggak, katanya. Saya ini adalah buronan yang paling Anda cari. Kah lagu? Kenapa kamu datang kemari? Apa jawabannya? Karena saya merasa tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersembunyi kecuali di rumah Anda. Bersembunyi bagaimana? Anda tentu akan menjaga tamu agar tidak ada yang mengganggu. Maka saya sengaja datang bertamu kemari agar selamat dari gangguan orang lain. Pusinglah panglima tentara ini. Apa jawaban beliau? Oke, begini saja. Selama kamu di rumah saya, kamu tamu saya. Tapi satu langkah kamu keluar dari pintu rumah saya akan tangkap kamu. Yang gimana cara? Selama kamu di rumah saya, kamu tamu saya. Makan, minum, semua akan saya berikan. Kalau ada yang menangkap kamu, harus berhadapan dengan saya lebih dahulu. Tapi kalau kamu keluar dari rumah saya, selangkah saja, saya akan menangkapmu. Kakak duduk tinah debit-debit. Menjadi tahanan rumah. Lama-kelamaan, keberadaan buronan di rumah panglima tentara ini, ketahuan di telinga raja. Bangrahlah raja. Gohoi panglima TNI oleh Jokowi. Rupanya kamu pengkhianat ya. Buronan nomor 1 bersembunyi di rumahmu dan kamu berikan perlindungan. Apa jawaban panglima ini? Wahai Amirul Mukminin, berapa banyak perang yang telah engkau ciptakan, aku datang terlibat di dalamnya. Berapa ribu jiwa dan kepala manusia yang aku penggal untuk membela kehormatanmu dan agama ini. Dari sekian jasa-jasaku, hanya satu orang musuhmu aku berikan perlindungan, bukan karena aku melindungi, tetapi karena dia tamuku, lalu engkau menggugat bahagian dari ajaran syariat ini. Apakah? Ribuan orang sudah aku bunuh demi menjaga kehormatanmu. Tidak menjaga pangeran. Dan kalian lindungi. Hanya dia sudah menjadi tamu saya. Andai kata di pintu saya tahu bahwa dia buronan, di pintu saya tangkap. Tapi dia baru saya ketahui sebagai buronan setelah berada di dalam rumah saya. Nyantai ke dijak jameran, gimana begat? Merenung raja ini sebentar, akhirnya disembuhkan. Angka ke bakinan. Yang betul ibu, atai debit drop. Maka permisilah panglima tentara ini. Begitu dia keluar, penasihat-penasihat kerajaan langsung sarankan, wahai Amirul Mukminin, ribuan dinar sudah kita belanjakan untuk mencari informasi keberadaannya. Lalu saat kita mengetahui keberadaannya di sebuah lokasi,
Anda abaikan hanya karena dia menjadi tamu panglima tadi. Nejak pelih kan? Ngerok bah. Dipanggil lagi panglima. Hoi kenapa panglima ya? Dipanggil lagi. Datang. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Saya sudah mendapatkan nasihat dan wawasan dari para penasihat-penasihat ini bahwa saya tidak boleh melepaskannya. Sebab anggaran negara untuk menangkapnya tidak sedikit. Dan tidak mungkin aku lepaskan karena hanya berjanji kepadamu. Apa jawaban panglima ini? Wahai Amirul Mukminin, saya yakin itu adalah nasihat dari orang-orang yang tidak senang kepada saya. Dan bayangkan berapa banyak manusia yang tidak senang kepadamu. Nanti di akhirat, di hadapan Allah Ta'ala, karena hal-hal tertentu, Allah maafkan dirimu, tidak jadi masuk neraka. Lalu datanglah orang-orang yang tidak senang kepadamu ini mengajukan gugatan. Ya Allah, beni pelih rayanya. Ya Allah, ni pedamon neraka. Kira-kira Anda senang? Mana? Angkal mahal kakak ya juga deh. Diplomasi. Maka akhirnya selamatlah buronan ini di rumah panglima tentara. Ini tradisi orang Arab, memuliakan tamu sampai buronan pun dilindungi. Beda dengan di negeri ini. Kalau ada orang yang bermasalah hukum datang ke rumah kita, nyamnya tapulih pintu ke dileup. Kenapa? Karena di negeri kita tidak ada penghormatan terhadap properti pribadi. Harusnya ada perangkat hukum di negeri ini, ada undang-undang yang menyatakan selama seorang terpidana, terdakwa menurut keputusan hukum negara sudah ingkrah, berada di rumah seseorang untuk menjadi tamu, maka itu menjadi tanggung jawab tuan rumah tersebut selama dia tidak keluar. Jadi tahanan rumah. Kalau dia keluar, tangkap. Tapi di negeri kita, kalau bertamu ke rumah saya lalu saya muliakan hanya sebagai tamu tanpa tahu statusnya sebagai terpidana, saya akan dipidana oleh negara karena dianggap menyembunyikan tersangka. Ini negeri yang paling tidak beradab dalam hukumnya. Tidak menghargai tamu orang lain. Orang Arab dulu menjaga tamunya dengan nyawa mereka. Truk baraja mengakui kedaulatan tersebut. Ini mungkin yang harus diperbaiki dalam aturan hukum kita, sehingga kita tidak mencurigai tamu yang datang. Siapapun yang datang diterima sebagai tamu, bermasalah di dalam hukum nanti setelah keluar dari rumah baru diproses. Di dalam rumah jadikan sebagai tahanan rumah. Makiban dapat ni anggota dewan hana pikirkan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini sejarah dan itu adalah keteladanan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana sulitnya Rasulullah berdakwah dahulu, bagaimana sulitnya proses perjalanan hijrah, dan betapa Allah Ta'ala menaikkan derajat orang-orang yang beriman sebelum hijrah berbeda dengan derajat orang-orang yang beriman setelah mereka hijrah. Orang yang beriman sebelum hijrah, mereka adalah orang yang pernah merasakan penderitaan di dalam Islam, tertindas. Sedangkan yang beriman setelah hijrah, mereka tidak lagi merasakan penindasan-penindasan tersebut. Kalaupun yang berat mereka hadapi, hanya berat di dalam peperangan. Masing-masing punya senjata dan masing-masing saling membunuh. Sedangkan sebelum hijrah, mereka tertindas, tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, dan tidak ada pembelaan sama sekali. Baik, demikian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan membuka wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah agama ini dan sejarah hijrah. Sampai pertemuan satu lagi sebagai penutup, sebelum kita kembali ke kajian tentang akidah dari materi-materi yang telah lalu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.